Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Bapak Haji Saifuddin SH, beserta para Wakil Ketua DPRD Bapak Haji Sirojudin SP, MSI, Bapak Tura, dan Bapak Amroni SIP, dan segenap anggota DPRD Kabupaten Indramayu. Yang saya hormati Dandim 0616 Indramayu Bapak Letkol Armet Andang Radiato SAB. Yang saya hormati Kapolres Indramayu Bapak AKBP Dr. M. Fahri Siregar SH SIKMH. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu Bapak Haji Prasetya SHMH. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Bapak Ibnu Waluyo beserta para staf ahli bupati, asisten daerah, dan para kepala perangkat daerah di Kabupaten Indramayu. Yang saya hormati Direktur Utama Perumdam Tirta dan Ayu Bapak Dr. Insinyur Haji Adi Setiawan SH MH MMFT. Yang saya hormati Komisaris Utama PT BWI Bapak Yudi Rinaldo ST. Yang saya hormati Pimpinan Bank BJB Cabang Indramayu Bapak Asep Wahyu Ismail. Yang saya hormati perwakilan dari Kantor Kementerian Agama Indramayu. Yang saya hormati perwakilan dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Kabupaten Indramayu. Yang saya hormati Camat Kabupaten Indramayu. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan organisasi kemasyarakatan, serta hadirin undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Indramayu dalam rangka penyampaian nota penghantaran laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Indramayu tahun anggaran 2022 kepada DPRD Kabupaten Indramayu yang insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya, serta kepada kita sekalian yang hadir pada rapat paripurna hari ini. Selanjutnya, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan untuk dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan hingga akhirnya. Dan mohon maaf lahir batin dari saya pribadi ataupun atas nama pemerintah Kabupaten Indramayu. Pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, hadirin serta undangan yang berbahagia, perkenankanlah saya menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Indramayu tahun anggaran 2022 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis tahun kedua Bupati Indramayu terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Indramayu tahun 2021-2026. Untuk itu saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu serta semua pihak atas dukungan dan kerjasama yang sangat kooperatif terhadap seluruh penyelenggaraan pemerintah daerah selama tahun anggaran 2022. Hadirin serta undangan yang berbahagia, saya awali penyampaian LKPJ Bupati Indramayu tahun anggaran 2022 ini dengan penjelasan tentang pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah sebagai berikut. A. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar 3,392 triliun rupiah dengan realisasi 3,293 triliun rupiah atau 97,07%. Adapun rencana sumber pendapatan daerah tahun anggaran 2022 sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar 611,354 miliar rupiah dengan realisasi 563,304 miliar rupiah atau 92,14%. Adapun kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah sebesar 17,11%. 2. Pendapatan transfer ditargetkan sebesar 2,774 triliun rupiah dengan realisasi 2,709 triliun rupiah atau 97,65%. Adapun kontribusi pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah sebesar 82,28%. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar 6,454 miliar rupiah dengan realisasi
20,270 miliar rupiah atau 314,06%. Adapun kontribusi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap pendapatan daerah sebesar 0,62%. B. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Dengan anggaran sebesar 3,618 triliun dengan realisasi 3,197 triliun rupiah atau 88,37%. Adapun perincian belanja daerah tahun anggaran 2022 sebagai berikut. 1. Belanja operasi dianggarkan sebesar 2,676 triliun rupiah dengan realisasi sebesar 2,373 triliun rupiah atau 88,65%. 2. Belanja modal dianggarkan sebesar 290,376 miliar rupiah dengan realisasi 251,931 miliar rupiah atau 86,76%. 3. Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar 72,521 miliar rupiah dengan realisasi sebesar 1,645 miliar rupiah atau 2,27%. 4. Belanja transfer dianggarkan sebesar 578,425 miliar rupiah dengan realisasi sebesar 570,778 miliar rupiah atau 98,68%. C. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah dengan anggaran pembiayaan daerah sebesar 225,519 miliar rupiah dengan realisasi 225,519 miliar rupiah atau 100%. Adapun perincian pembiayaan daerah sebagai berikut. 1. Penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan sebesar 240,019 miliar rupiah dengan realisasi sebesar 240,019 miliar rupiah atau 100%. 2. Pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar 14,500 miliar rupiah dengan realisasi sebesar 14,499 miliar rupiah atau 100%. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya secara garis besar akan disampaikan gambaran capaian indikator kinerja pemerintah daerah tahun 2022 sebagai berikut. A. Capaian indikator makro Kabupaten Indramayu tahun 2022 yaitu indeks pembangunan manusia mencapai 68,55 poin, angka kemiskinan mencapai 12,77%, angka pengangguran mencapai 6,49%, pertumbuhan ekonomi mencapai 2,88%, pendapatan per kapita mencapai 48,49 juta rupiah dan ketimpangan pendapatan atau rasio ini mencapai 0,300 poin. B. Capaian indikator kinerja utama Kabupaten Indramayu tahun 2022 yaitu capaian kinerja misi ke-1 mencapai 59,84 poin. Capaian kinerja misi kedua ditunjukkan melalui 3 indikator. Capaian indikator pertama mencapai 100%, indikator kedua mencapai 100%, dan indikator ketiga mencapai 24,72%. Capaian kinerja misi ketiga ditunjukkan melalui 2 indikator masing-masing mencapai 94,9 poin dan 94,59%. Capaian kinerja misi keempat ditunjukkan melalui 2 indikator masing-masing mencapai 0,300 poin dan 0,747 poin. Capaian kinerja misi kelima ditunjukkan melalui 3 indikator. Capaian indikator pertama mencapai 56,85 poin, indikator kedua mencapai 80,23 poin, dan indikator ketiga mencapai 87,57 poin. Capaian kinerja misi ke-6 ditunjukkan melalui 2 indikator masing-masing mencapai 61,33% dan mencapai 57,69 poin. Capaian kinerja misi ke-7 ditunjukkan melalui 2 indikator meliputi nilai realisasi investasi berskala nasional 1,8 triliun rupiah dan laju pertumbuhan PDRB mencapai 3,91%. C. Capaian kinerja 10 program unggulan Bupati Indramayu tahun 2022 yaitu 1. Program unggulan ICETA Indramayu Cepat Tanggap dengan capaian kinerja terlayaninya 845 pengaduan. 2. Program unggulan atau lebih dengan capaian kinerja
terwujudkan desa cerdas melalui pemasangan wifi di setiap desa yang terintegrasi dengan program ICEKA. 3. Program unggulan dekat Desa Kabeh Terang dengan capaian kinerja terrealisasinya pemasangan PJU pedesaan sebanyak 1.109 PJU yang dilaksanakan pemerintah daerah sebanyak 275 PJU dan pemerintah desa sebanyak 834 PJU. 4. Program unggulan alun-alun rakyat dengan capaian kinerja penataan atau pemeliharaan taman alun-alun Puspawangi. Kelima, program unggulan Dokmaru Dokter Masuk Rumah dengan capaian kinerja sebanyak 946 pelayanan kesehatan. 6. Program unggulan PERI Perempuan Berdikari dengan capaian kinerja terlaksananya pelatihan wirausahawan baru pekerja migran Indonesia atau PMI Purna asal Kabupaten Indramayu sebanyak 740 PMI. 7. Program unggulan kecil kredit usaha warung kecil dengan capaian kinerja sebanyak 1.333 pelaku usaha mikro. 8. Program unggulan bersuling berjamaah suku keliling dengan hasil kinerja terlaksananya program bersuling di masjid-masjid desa yang dilaksanakan secara bergiliran 1 minggu 1 kali pada setiap hari Jumat. 9. Program unggulan jaket atau kejar paket dengan sebanyak 1.376 warga belajar. 10. Program unggulan lada lacak aset daerah dengan hasil kinerja kategori tanah tercatat senilai 1,194 triliun rupiah. Kategori peralatan dan mesin tercatat senilai 1,385 triliun rupiah. Kategori gedung dan bangunan tercatat senilai 2,653 triliun rupiah. Kategori jalan, irigasi dan jaringan tercatat senilai 3,899 triliun rupiah. Kategori aset tetap lainnya tercatat senilai 50,783 miliar rupiah. D. Capaian kinerja program urusan pemerintahan daerah terdiri atas capaian 1. Program urusan wajib pelayanan dasar yang meliputi 6 urusan. 2. Program urusan bukan wajib pelayanan dasar yang meliputi 18 urusan. 3. Program urusan pilihan yang meliputi 6 urusan. 4. Program fungsi penunjang urusan pemerintahan meliputi 9 unsur fungsi penunjang. Program-program tersebut dilaksanakan semua dengan hasil secara detail dapat dilihat dalam dokumen LKPJ tahun 2022. Selain pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang telah saya paparkan di atas, pemerintah Kabupaten Indramayu pada tahun anggaran 2022 melaksanakan tugas pembantuan dan penugasan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia kepada pemerintah Kabupaten Indramayu. Hadirin dan undangan yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, pemerintah Kabupaten Indramayu selama tahun 2022 telah berhasil meraih 38 penghargaan dalam berbagai urusan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari penghargaan dari pemerintah pusat sebanyak 8 penghargaan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 6 penghargaan, dan penghargaan dari lembaga non-pemerintah sebanyak 24 penghargaan. Pimpinan dan segenap anggota DPRD yang terhormat, hadirin dan undangan yang berbahagia, demikian nota penghantaran laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Indramayu tahun anggaran 2022 dalam rangka memenuhi amanat pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan bersama ini pula kami sertakan buku LKPJ tahun anggaran 2022 yang merupakan gambaran lebih rinci hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan selama tahun anggaran 2022. Dari penjelasan yang telah kami sampaikan, tentunya masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi. Untuk pendalamannya dapat dibahas lebih lanjut dalam rapat pansus DPRD bersama-sama dengan perangkat daerah terkait. Dan apabila dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di tahun 2022 masih terdapat kekurangan, oleh karenanya pandangan yang konstruktif, saran dan masukan dari pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Indramayu sangat kami harapkan untuk saya jadikan masukan berharga guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Indramayu untuk terwujudnya
Demikian dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.